Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang hakikat dan juga pengertian yang sesungguhnya daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babun haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'alallah. Penulis memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan istilah basmalah, sebagaimana alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Allahu akbar disingkat jadi takbir. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah ala waznin fa'alalah. Basmalah yubasmilu basmalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jar majrur di sini ba dan ismi muta'alliqun bi fi'lil mahdhuf takdiruhu abda'u. Jadi kalimat bismillah itu ada satu fi'il, ada satu kata kerja yang terbuang, yang tidak disebutkan. Orang Arab tidak biasa memulai satu kalimat dengan menggunakan huruf, tidak biasa. Oleh karena itu ada fi'il, ada kata kerja yang tidak disebutkan di dalam bismillah ini. Sama sekali tidak ada kata kerja sama sekali. Maka disebutkan abda'u, saya mulai dengan nama Allah. Saya mulai dengan nama Allah, musta'inan bihi, meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan namanya. Allah lafzul jalalah, lafzul jalalah yang memiliki sifat dzul uluhiyah, hanya satu-satunya zat Allah, tempat muara segala suatu, segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk permintaan, permohonan, munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafahu li ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang meminta kepada selain Allah, mengadu kepada selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani adalah sifat dan juga nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna dzu rahmatin wasi'ah. Yang memiliki makna dzu rahmatin wasi'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di atas dirinya sendiri apa? Ar-rahmah, kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya, tak terkecuali orang-orang kafir. Ar-Rahman memiliki makna dzu rahmatin wasi'ah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan rizki. Semua makhluk, baik yang kafir, yang muslim, hewan atau bukan hewan, Allah telah tetapkan atas mereka. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang melata itu kecuali ada rizkinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga, kemudian yang melindungi, memberi rizki, mencukupkan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim itu juga merupakan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna dzu rahmatin wasilah, dzu rahmatin wasilah,
yang kasih sayangnya, yang rahmatnya itu senantiasa bersambung, yang tidak pernah putus. Ar-Rahim dikatakan oleh para ulama khusus orang-orang yang beriman. Khusus orang-orang yang beriman. Bentuk daripada Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah berupa taufik, berupa hidayah, berupa keimanan, berupa tauhid, berupa ma'rifatullah, berupa ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa pengetahuan tentang agama Islam. Ini bentuk daripada Ar-Rahim. Sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim kepada hambanya. Sekarang kita tidak akan mampu datang ke masjid ini, tidak mampu sama sekali. Tubuh kita tidak akan bisa datang ke masjid ini sekarang, kecuali kita kaitkan kedatangan kita ke masjid ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kedatangan kita, tubuh kita bergerak ke masjid ini karena pertolongan Allah, karena kuasa Allah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mal faidah, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Kenapa setiap segala sesuatu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, termasuk di dalam kitab? Setidaknya ada 3 manfaat, 3 faedah, 3 hikmah kenapa dituliskan basmalah di awal segala sesuatu. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Al-Quran diawali dengan basmalah. Terlepas daripada basmalah termasuk ayat atau tidak, yang terpenting Al-Quran dimulai dengan basmalah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan memerintahkan kita sebelum membaca Al-Quran untuk membaca basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, iktidaan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru, mencontoh, meneladani sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirimkan surat-surat beliau, ajakan, dakwaan kepada raja-raja Romawi dan Persia, membuka suratnya dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala manittaba'al huda min Muhammadin ila azimir rum. Artinya menjadi sunnah para nabi menuliskan segala sesuatu dengan basmalah, memulai segala sesuatu dengan basmalah. Nabi Sulaiman alaihissalam menulis suratnya innahu min Sulaiman, itu dari Sulaiman surat itu. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, di awal suratnya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, tabarrukan bi asma'illahi wa sifatih, ngalap berkah, mencari barokah terhadap sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-namanya, mencari barokah, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap segala urusan yang memiliki nilai, yang memiliki keagungan, la yubda bi bismillah, kemudian tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan bismillah, fa huwa aqta, maka urusan itu akan tercerai-berai. Maka ada manfaat basmalah di setiap segala urusan. Yang pertama, isti'anah dan juga iktidaan bi kitabillah, mencontoh, meniru Al-Quran. Dan yang kedua, iktidaan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menalaudani, mencontoh sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul. Dan yang ketiga,
mencari barokah dan juga tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.